Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat berkah, kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan, nikmat hadir di tempat ini di sekolah MTSN 2. Salawat tak pernah terhenti tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjadi suri teladan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTSN 2 Kabupaten Bulukumba, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu guru, serta staf MTSN 2 Kabupaten Bulukumba, yang saya cintai dan saya banggakan, generasi muda, generasi ke depan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya Pak dari Bapak Komandan Koramil, yang sebenarnya dia yang hadir di tempat ini untuk memberikan sedikit informasi, namun karena Bapak Komandan Koramil 141102 Tanete ada kegiatan yang dilakukan di Kodim 1411 Bulukumba dan menugaskan kepada saya untuk menyampaikan beberapa informasi tentang kegiatan vaksinasi nasional yang akan kita laksanakan di tempat. Siap. Hormat. Tegak. Istirahat di tempat. Terima kasih, gerakan yang sangat bagus. Ini baru pertama, tetapi ke depan semoga tambah lebih bagus lagi. Saya akan mulai tentang informasi ini. Negara kita ini adalah negara yang sudah merdeka. Negara kita ini adalah negara yang damai, negara yang sejahtera. Namun dalam kondisi hampir 2 tahun ini, negara kita ini dilanda suatu wabah atau suatu penyakit yang dikenal dengan namanya virus COVID-19. Yang kita rasakan saat ini, inilah yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan? Dulunya kita sekolah normal, sekarang kita sekolah hanya 1 jam, 2 jam, hanya sampai jam 12, tidak menikmati sekolah full atau sekolah normal. Inilah yang kita rasakan. Olehnya itu, pemerintah sudah mengambil langkah dan tindakan untuk mengatasi hal yang sudah terjadi di negeri kita ini. Salah satunya program yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik, kemudian melakukan kegiatan protokol kesehatan dengan 3M, melakukan kegiatan mencuci tangan pada air mengalir dengan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menghindari tempat kerumunan. Dan yang ketiga yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi. Sebelum kita melakukan vaksinasi, ada beberapa hal atau ada beberapa tahap yang harus kita perhatikan. Ini adalah program nasional, program pemerintah yang harus kita dukung, yang harus kita laksanakan dengan tujuan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia ini, generasi Indonesia ini keluar dari pandemi COVID-19 yang sampai saat ini tidak tahu kapan akan berakhirnya. Karena sampai saat ini obat untuk menyembuhkan virus COVID-19 belum ada yang menemukan. Yang ditemukan adalah salah satunya vaksin yang kita akan gunakan. Vaksin ini bukanlah merupakan obat, ya, tetapi vaksin ini adalah merupakan satu virus yang dimasukkan dalam tubuh untuk menambah kekuatan dan kekebalan tubuh kita. Semua manusia, semua punya virus di dalam tubuh. Kalau tidak ada virus yang ada di dalam tubuh, berarti kita sudah mati. Kenapa ada virus dalam tubuh? Ada 2 macam virus. Yang pertama ada virus yang
menguntungkan, ada virus yang merugikan. Yang merugikan ini adalah virus yang disebut dengan COVID-19. Tetapi virus yang menguntungkan adalah virus yang menambah kelangsungan hidup kita. Sebelum saya lanjut ke sana, bahwa saya berdiri di sini atas perintah, atas dukungan atau atas petunjuk dari pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia ini secara nasional menurunkan kepada aparat TNI Polri dan tenaga kesehatan untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Yang kedua, dengan adanya surat edaran pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk melakukan vaksinasi dari umur 12 tahun ke atas. Olehnya itu saya berdiri di sini. Adik-adik sekalian, tentang vaksinasi, prosedur yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita melakukan sosialisasi. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang edukasi kepada adik-adik sekalian, kepada masyarakat, agar kita terhindar dari berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak jelas. Kemudian yang kedua, pada saat kita akan melaksanakan vaksinasi, diharuskan kita membawa fotokopi KTP atau KK. Kita harus tampilkan, kita harus munculkan di situ nomor NIK-nya. Kemudian yang ketiga, adanya surat persetujuan dari kedua orang tua. Yang pertama divaksin. Yang pertama divaksin di negeri kita ini adalah aparat pemerintah, mulai dari Presiden, ASN, TNI Polri, tenaga kesehatan. Dan orang yang pertama divaksin di Kabupaten Bulukumba adalah saya orangnya. Saya yang pertama menerima vaksinasi di Kabupaten Bulukumba, perwakilan dari TNI se-Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih segar bugar. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih segar bugar. Seluruh guru-guru yang ada di sini sudah melaksanakan vaksin. Sampai saat ini kita masih lihat guru-guru kita, ada yang sakit tidak, ada yang meninggal tidak. Tidak ada, semuanya sehat. Saya umur 49 tahun dan merasa saya malam hari ini umur 19 tahun. Lihat sendiri, saya sudah tinggal 1 tahun 50 tahun, masih sehat bugar seperti ini. Jadi itu masalah vaksin. Adik-adik sekalian, tidak usah mendengarkan berita-berita yang ada di dalam HP yang diberitakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Mendengarkan berita dari teman ke teman yang katanya, ini yang katanya, kalau sudah vaksin umurnya tinggal 2 tahun. Ada yang pernah mendengar? Ya, ada berita bahwa sudah vaksin langsung mati. Di mana orangnya? Siapa yang memberitakan? Di mana tempatnya? Saya datangi orangnya yang menyatakan seperti itu. Karena kenapa? Di negeri kita ini adalah orang pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Adalah orang-orang yang tidak mau melihat negeri kita ini sehat. Orang-orang yang mau melihat negeri kita ini sakit. Sehingga itulah orang yang selalu memberikan berita-berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mempengaruhi adik-adik sekalian, mempengaruhi orang tua kita untuk tidak mengikuti perintah ataupun kebijakan dari pemerintah. Kita adalah warga negara Indonesia, harus taat kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi tidak perlu takut adik-adik sekalian. Di sini ada yang sudah pernah divaksin. Bagaimana perasaannya adik-adik sekalian yang sudah divaksin? Sehat. Itu tentang vaksin. Yang selanjutnya, adik-adik sekalian ini tidak langsung divaksin. Ada prosedur. Tidak langsung masuk, langsung disuntik, tidak. Biarpun adik-adik sekalian ini minta untuk disuntik,
Kalau dokter mengatakan tidak bisa, maka tidak bisa disuntik. Karena kenapa? Ada namanya screening. Jadi adik-adik sekalian ditanya, kalau sakit tidak akan disuntik, kalau punya penyakit tidak akan disuntik. Karena ini diprioritaskan kepada orang yang sehat untuk menambah kekuatan ataupun kekebalan tubuh. Olehnya itu adik-adik sekalian tidak usah takut. Tidak perlu takut. Jarum suntiknya kecil. Jarum suntik kecil. Bukan seperti yang diberitakan di media sosial. Ada yang menggunakan jarum suntik dengan menggunakan oven. Ada yang menggunakan jarum suntik menggunakan bor. Kamu percaya semua? Padahal jarum suntik kecil tidak dirasakan pada saat disuntikkan. Memang pada saat kita melaksanakan vaksinasi, setelah selesai vaksin, ada muncul efek yang dirasakan pada saat selesai vaksin. Tapi kecil kemungkinan, seperti selesai divaksin merasakan demam, merasakan panas, merasakan sakit kepala. Ini dirasakan, tetapi kecil kemungkinan ini terjadi. Namun tim dari vaksinasi tidak akan diam, makanya kita akan pantau sampai tuntas. Kita akan datangi, kita akan berikan obat, kita akan berikan pelayanan dengan baik. Kemudian selanjutnya adik-adik sekalian ini, umur yang di bawah 12 tahun itu tidak akan divaksin. Yang divaksin adalah umur 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas. Jenis vaksin yang kita gunakan adalah Sinovac. Ya, perhatikan kemari dulu. Perhatikan kemari dulu. Jadi jenis vaksin yang kita gunakan adalah vaksin Sinovac. Jadi sampaikan kepada orang tua bahwa vaksin itu bagus. Tidak ada pemerintah yang ingin merusak rakyatnya. Tidak ada pemerintah yang ingin merusak seluruh aparatur negaranya. Semua pemerintah akan melihat rakyatnya bagus, sejahtera, sehat, seperti yang kita rasakan saat ini. Olehnya itu berikan pemahaman kepada orang tua. Suatu saat nanti pemerintah mengambil langkah dan tindakan bahwa kita harus semua tervaksin. Karena kenapa? Kalau semua sudah tervaksin, maka pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk menormalkan kembali kegiatan yang kita lakukan di sekolah ini ataupun kegiatan nasional yang kita lakukan. Olehnya itu, jangan percaya kepada berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Percaya kepada pemerintah, percaya kepada aparatur negara, karena kita yang duluan, yang pertama kali melakukan vaksinasi ini. Langkah dan selanjutnya adalah pihak sekolah akan memberikan surat pernyataan atau persetujuan dari kedua orang tua untuk memberikan persetujuan kepada anaknya untuk dilakukan vaksinasi. Sedikit yang saya sampaikan, mohon kepada adik-adik sekalian berikan pengertian kepada kedua orang tuanya untuk hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan saya ucapkan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih karena sudah menerima kami di sini untuk melakukan tugas kami ke depan sesuai dengan program nasional yang diperberangkan oleh pemerintah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.